Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2023, Masika berada di wilayah Biawak. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Desa Biawak adalah nama salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa Biawak berbatasan dengan Desa Bantarjati, tempat kelahiran Ki Bagus Rangin, seorang yang dikenal sangat gigih berani melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda. Biawak sebagai sebuah nama diperkirakan baru muncul pada tahun 1805 Masehi. Nama Biawak muncul berhubungan dengan peristiwa pemberontakan Ki Bagus Rangin. Bahkan di tempat yang kini dinamai Biawak, itulah awal mula munculnya pemberontakan Ki Bagus Rangin. Biawak dahulunya lahan yang dihuni beberapa orang, wilayahnya masuk pada wilayah Bantarjati. Kata Biawak merupakan kependekan dari kata bahasa Cirebon biaya awak, yang maknanya berarti biaya badan atau juga bermakna pajak per kepala. Pada tahun 1602 sampai 1799 Masehi, tanah partikelir dimunculkan di wilayah Keresidenan Cirebon. Hal tersebut berlanjut hingga masa Dedels, Raffles, John Vandals sampai pada masa Van der Capellen. Pemilik tanah partikelir berhak memberlakukan berbagai macam pajak, termasuk bagi petani-petani yang mengelola tanah. Tanah partikelir adalah tanah milik pemerintah yang dikontrak oleh pengusaha dengan kendali penuh pengelolaan di tangan pemilik atau pengusaha. Pada tahun 1602 sampai 1799 Masehi, tanah-tanah partikelir sudah digarap secara mandiri oleh petani-petani pribumi. Namun, karena pemerintah Belanda mengklaim bahwa tanah tersebut milik negara, maka kegiatan pertanian yang dilakukan oleh penduduk menjadi ilegal jika pelaksanaannya tanpa seizin pemegang sewa dan pemerintah penjajah. Pada waktu itu, tanah partikelir disewakan penjajah Belanda pada pengusaha Cina. Dalam kebijakan pengelolaannya, para pengusaha Cina memberlakukan sewa bagi siapa saja petani yang menggarap tanah partikelir. Selain itu, penggarap tanah partikelir juga dikenakan pajak per kepala. Pajak per kepala inilah yang disebut orang Bantarjati sebagai biaya awak. Penderitaan kaum tani di wilayah Bantarjati akibat diberlakukannya berbagai macam pajak membuat kehidupan mereka tambah miskin. Kemiskinan yang merajalela serta kesombongan para pengusaha Cina kemudian memantik pemberontakan. Pemberontakan mula-mula diwujudkan dalam bentuk mogok bayar pajak kepada pengusaha Cina. Kemudian peristiwa mogok pajak ini pada nantinya dilaporkan oleh pemilik tanah partikelir ke pemerintah penjajah Belanda. Hingga akhirnya pemerintah penjajah turun tangan dan mengusir para petani ini dari wilayah tanah partikelir. Pengusiran dan kesewenang-wenangan pemerintah penjajah Belanda yang dilakukan terhadap para petani kemudian dibalas dengan perlawanan. Ribuan rakyat terutama kaum tani memberontak, mereka membunuhi para pengusaha Cina, pejabat pribumi, antek pengusaha dan juga membunuhi tentara penjajah Belanda.
Pemberontakan kemudian direspon oleh pemerintah penjajah Belanda dengan senjata hingga terjadilah peperangan besar. Perang semakin besar dan meluas karena perlawanan kaum tani didukung oleh rakyat pribumi yang terdampak pajak per kepala. Pemberontakan yang semula terjadi di wilayah Bantarjati kemudian meluas ke Indramayu dan Cirebon. Lebih-lebih sebelum itu, yaitu pada tahun 1802 Masehi, Raja Kesultanan Kanoman diasingkan ke Ambon oleh Belanda karena membela rakyat dan kaum tani. Sehingga kebencian rakyat pada Belanda semakin menjadi-jadi. Pemberontakan rakyat di wilayah Kresidenan Cirebon yang mencakup wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon berlangsung lama, kurang lebih 15 tahun. Wilayah atau tempat yang menjadi awal mula meletusnya pemberontakan yang dipimpin Ki Bagus Rangin itu kemudian dinamai Biawak. Sebagai pengingat peristiwa pilu penderitaan rakyat akibat pajak per kepala yang diterapkan penjajah Belanda melalui tuan tanah pemilik tanah partikelir. Meskipun nama Biawak muncul bersamaan dengan peristiwa pemberontakan Bagus Rangin, akan tetapi Biawak sebagai sebuah pemerintahan desa dan mempunyai kepala pemerintahan atau kuwu diperkirakan baru terjadi pada tahun 1840-an Masehi. Adapun kuwu pertama yang menjabat adalah Kuwu Margahayu. Selain dari nama Biaya Awak yang merupakan asal mula terjadinya nama Biawak, Masika pun mempunyai referensi lain mengenai asal muasal dari kata Biawak, yakni ketika Tubagusena merobek-robek badannya. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi, dikisahkan pada tahun 1805 Masehi, pasukan Belanda dari Cirebon datang ke pedukuhan Bantarjati, dipimpin oleh Jenderal Fararanson dan Kapten Barnas. Penduduk Bantarjati di bawah kekuasaan Tubagus Bangin, Tubagus Rangin, Tubagus Merat, Tubagus Sena, Tubagus Leja, Tubagus Daisa, dan Tubagus Kondur. Pasukan Belanda setelah berhadapan dengan Tubagus Rangin bahwa masyarakat yang ada di pedukuhan Bantarjati diwajibkan bayar pajak ke pemerintah Belanda per kepala 1 ringgit. Kalau tidak bayar, jangan ada di sini. Oleh Tubagus Rangin ditolak. Akhirnya adu mulut dan terjadilah perang besar-besaran. Pada waktu itu pasukan Bantarjati dipimpin oleh Tubagus Rangin melawan pasukan Belanda dan pasukan Belanda akhirnya kalah, lalu pulang ke Cirebon. Setelah datang ke Cirebon, Jenderal Fararanson memanggil Sultan Ahmad untuk mengadakan perundingan bahwa pasukan Tubagus Rangin sudah ingkar dari peraturan pemerintah Belanda. Kita harus mengadakan sayembara. Diumumkanlah ke kerajaan atau kesultanan. Jikalau pasukan Bantarjati yang dipimpin oleh Tubagus Rangin kalah atau mati, maka pihak yang ikut sayembara akan diberi uang ringgit sebanyak-banyaknya dan Sultan Ahmad akan diangkat menjadi sultan pemimpin di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sultan Ahmad lalu memerintahkan bawahannya disuruh mendatangi ke tiap-tiap kerajaan dan kesultanan, memberitahukan bahwa siapa yang mau ikut sayembara meruntuhkan pasukan Tubagus Rangin, maka akan diberi uang ringgit sebanyak-banyaknya. Akhirnya banyak yang ikut daftar sayembara, seperti dalem-dalem yang ada di daerah Cirebon, Dalem Kedongdong, Dalem Lui Seeng dari Mataram, dari Cirebon dan di mana-mana, dan dari berbagai penjuru lainnya yang mengikuti sayembara tersebut.
Tu Bagus Rangin dikarenakan orang sakti, weruh sedurunge winarah, atau jikalau dalam bahasa Indonesia artinya tahu sebelum terjadi. Yang kemudian Tu Bagus Rangin mengajak saudara-saudaranya untuk berkumpul di Bojonggunem dekat Kali Cijago. Di situ mengadakan musyawarah bahwa kita akan diserang lagi oleh pasukan Belanda dan dibantu oleh anjing-anjing Belanda atau orang Indonesia yang telah masuk ke pemerintahan Belanda seperti kerajaan atau kesultanan. Tu Bagus Rangin memberikan saran kepada saudara-saudaranya, jika kita dikepung oleh pasukan Belanda dan pendil-pendilnya, maka kita harus menggunakan ilmu masing-masing. Jangan dilawan, dan kita harus perang gerilya. Tak lama kemudian, pihak lawan datang mengepung pasukan Tu Bagus Rangin. Lalu pasukan Tu Bagus Rangin mundur ke sebelah utara untuk mencari tempat yang aman. Tu Bagus Sena tidak mau mundur, kasihan kepada masyarakat, tetap mengadakan perlawanan membabi buta. Akhirnya pihak lawan banyak yang korban jiwa. Sehubungan menghadapi lawan ribuan, Tu Bagus Sena terpepet. Lalu ingat kepada pesan saudaranya, di mana kita terpepet harus menggunakan ilmu masing-masing. Dan Tu Bagus Sena merobek-robek perutnya, mengeluarkan usus dari badannya dan memukuli badannya hingga kelihatan seperti bekas belahan mortir dan terjungkir di pinggir Kali Cimanuk. Terus pasukan Belanda datang melihat Tu Bagus Sena telah mati. Akhirnya pasukan Belanda dengan pendil-pendilnya mengejar Tu Bagus Rangin dan kawan-kawannya ke utara. Setelah keadaan aman, Tu Bagus Sena bangun kembali. Usus yang dikeluarkan dari badannya dimasukkan kembali ke dalam perut, dan perut yang robek disatukan kembali. Badan yang kelihatan bekas belahan mortar dihapus, lalu berkata, di kemudian hari di sini akan dijadikan desa yang namanya Desa Biawak. Jadi, asal-usul dari nama Desa Biawak adalah 1. Karena dipungut pajak per kepala 1 ringgit. Dipungut biaya awak. Yang kedua, karena Tu Bagus Sena merobek-robek badannya, mengeluarkan usus dari badannya, merumbaikan bayah dari awak di pinggir Kali Cimanuk. Bayah ngarumbai dinu awak, jadi biawak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.